ya kan? Ya, Syekh. Terakhir sebagai khalifah itu. La ilaha illallah. Kita belum selesai cerita cipta Adam juga. Adam, kita masih di dunia, belum selesai dunia ini. Masih anak Adam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita kemarin masih di cerita Sayyidina Adam. Belum selesai. Juga tidak bisa selesai semuanya, tapi sedikit-sedikit. Biar paham cerita cipta Sayyidina Adam. Ciptakan atau diciptakan oleh Allah Ta'ala Sayyidina Adam. Kita kemarin sampai mana? Kayak malaikat ya kan? Itu malaikat waktu mereka bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kayak di dalam istilah saya ya kan ya. Kalau saya pakai istilah kadang-kadang itu karena saya tidak paham bahasa yang pas. Kayak ini kurang ajar ini. Malaikat dilawang atau tidak terima yang Allah Ta'ala kasih tahu. Itu kita minggu kemarin kita belajar Allah Ta'ala kasih tahu sama malaikat mau apa dari malaikat. Itu Allah Ta'ala yang cipta malaikat juga. Kenapa kasih tahu? Itu biar apa namanya kayak yusamma bil lughal arabiyyah lil i'lam. Kasih tahu aja. Tetap jadi. Mereka mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, tetap jadi. Itu namanya kasih tahu di Al-Quran lil i'lam, kasih tahu aja. Juga terus mereka itu malaikat kayak tidak terima. Kenapa? Tahu dari mana itu orangnya merusak di wajah bumi atau di muka bumi, karena mereka bilang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Itu mereka jadi merosakkan di wajah bumi atau muka bumi. Juga mereka dibunuh bunuh diri juga atau bunuh orang. Ya walhasil kenapa mereka tahu dari mana itu? Ya aslinya itu dari aslinya malaikat itu sudah kita kemarin bilang di sebelumnya waktu Allah Ta'ala cipta Sayyidina Adam, jadikan di bahasa Indonesia bilang apa, gendai atau itu yang dari tanah 40 tahun. Di dalam riwayat sampai syaitan masuk dari mulut keluar dari tubuhnya sebelum Allah Ta'ala kasih roh. Ya syaitan bisa masuk. Oh bisa tahu. Ini berarti saya bisa ganggu. Karena di dalamnya kosong. Oke, malaikat juga tahu cerita. Jadi mereka bisa paham. Oh ini ciptanya beda, bukan seperti kita. Jadi itu bisa. Mereka itu mungkin kita bilang berkira-kira. Wahada laisa ala wajhil i'tirad. Ini bukan tolak. Juga bukan ini hasad seperti syaitan. Syaitan kemarin di waktu Allah Ta'ala suruh dia sujud, dia bilang saya lebih baik dari dia. Cipta saya dari neraka, cipta dia dari tanah. Ini saya lebih baik. Itu ulama bilang hasad. Juga ada yang bilang kibir. Kibir itu rasa sombong, ya kan? Tapi malaikat tidak. Mereka enggak. Kenapa tidak? Karena la ya'sunallaha ma amara. Tidak mungkin ada maksiat dari malaikat. Wa anna istifham al-malaika la yumkin an yakun inkariyan wa innama aradu an ya'rifu. Mereka mau tahu hikmahnya kenapa min istikhlafillah. Min babil ilm, itu tambah ilmu, mau tambah ilmu. Seperti cerita Sayyidina Ibrahim. Cerita Sayyidina Ibrahim kita tahu itu rasul, nabi.
Yakin dia tahu Allah Ta'ala bisa hidup yang mati, yang meninggal. Tapi waktu dia tanya, Allah Ta'ala tanya sama dia, kamu belum yakin Ibrahim? Masih ragu-ragu? Bilang, enggak, saya sudah. Tapi saya mau lihat juga. Mau biar hati saya tenang. Kalau ada saya bicara tentang masalah itu, saya tenang. Ya, Allah Ta'ala suruh. Nanti kita belajar di surat Al-Baqarah, suruh ambil 4 burung, potong, terus campur dagingnya, taruh di 4 gunung, taruh sedikit dari daging yang sudah campur dari 4 burung tersebut. Habis itu manggil, wahai fulan datang, atau wahai burung ini datang, semuanya datang. Dia lihat di hadapan dia karena dagingnya sudah campur, ya kan. Dia ambil 4 burung, potong, taruh di dalam satu ambir, campur dagingnya, taruh sedikit dari yang sudah campur di 4 gunung. Habis itu manggil burung bahasa Indonesia, urab wa dajaj wal hasil. Ya, waktu dia manggil atau panggil itu, datang, dia lihat daging di depan matanya. Datang dari gunung ini sama ini sama ini sama ini, datang ke kepalanya karena dia pegang kepala burung tersebut. Ya, itu sudah tambah yakinnya lebih. Ini mereka malaikat mungkin juga mau yakin. Kita sudah tahu ini ciptaan Allah Ta'ala. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walakinnahum la ya'rifun fasa'alullah an dzalika min babil istifham. Itu mungkin tanya biasa aja. Kama annahum yaqulun akhbirna ya Rabb 'anil hikmah min ja'lika Adam khalifah. Kayak mereka bilang, wahai Tuhan, kita kasih tahu kenapa kamu jadikan Adam khalifah. Oke. Kita seperti tadi bilang, malaikat itu tidak tahu ilmu ghaib. Tapi ada beberapa ulama mungkin mereka lihat dari Al-Lauhul Mahfuz. Ada yang bilang itu mungkin dari aslinya cerita, karena di cerita Al-Quran kadang-kadang ceritanya lebih panjang dari ini, dari yang kita baca. Ceritanya lebih panjangnya. Kalau kita baca surat ini cerita Adam, di sini ringkas. Kalau kita baca di Ali Imran kayak lebih luas. Cerita Sayyidina Musa, ada berapa surat ceritanya ada mirip seperti yang di surat di surat lain, tapi yang di surat lain kayak lebih jelas. Ya, itu dari sini kita paham mungkin ada kata-kata yang Allah Ta'ala tidak kasih tahu, tidak sebut. Seperti itu dalam bahasa Arab namanya hadf. Hadf itu habus berapa kata, sudah, karena kamu sudah paham. Ini saya kasih contoh. Saya bilang sama kamu, sama siapapun, bilang sama dia, kalau kamu pergi ke pasar, beli itu, ini kasih tamat, semuanya tamat, bawang, baju ya, berapa? Habis itu saya bilang barang tersebut, atau ambil barang tersebut, atau kirim barang tersebut yang kamu beli ke fulan. Saya tidak sebut itu yang tadi. Enggak. Ini artinya apa? Kamu sudah hafal dari kata tadi. Ini ulama, mudah-mudahan jelas. Ulama ada yang bilang seperti itu. Mungkin Allah Ta'ala bilang sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia melakukan gini. Mereka bilang, oh, tapi kenapa kamu kenapa kamu jadikan khalifah yang dia merusaki di bahasa Indonesia, merusak dan membenahak atau darah di sana. Kenapa? Karena tadi sudah kasih tahu. Ya. La ilaha. Wa qala ba'dhum, ini mungkin ada yang bilang mungkin mereka lihat dari Allahul Mahfuz. Ada yang bilang mungkin mereka lihat karena karena mereka sudah tahu kita yang maksum aja. Di ilmu malaikat mungkin kita yang maksum, malaikat aja, malaikat yang maksum, yang tidak salah. Jadi otomatis kalau tahu diri sendiri yang maksum, berarti ini mungkin bukan maksum seperti kita. Kenapa kamu jadikan orang seperti itu? Ada ulama Anam qasu hadal khalifah al-ummah allati taqaddamat. Ada beberapa tafsir yang kita kemarin bilang.
waktu kita masuk ke ayat tersebut, ayat ini, ada beberapa ulama bilang Allah Ta'ala sudah cipta makhluk sebelum manusia. Tapi seperti kemarin kita jelasin, tidak ada hadis sahih, tidak ada riwayat sahih yang ada cipta selain malaikat, selain manusia di bumi. Ada riwayat yang paling sahih jin. Tapi itu yang merusak atau rusak di apa namanya ini di bumi, siapa itu, jin atau lain, itu yang kita tidak tahu. Ini pendapat dari beberapa ulama, tapi kita pilih yang mana sekarang, Syekh? Kita bingung. Ini semuanya ada yang mungkin salah, ini mungkin tidak benar. Ya, kenapa? Karena itu semuanya dari mufassir, bukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin sudah itu jelasnya sudah 100%. Tapi ini fikiran dari ahli tafsir. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء العلماء ذكروا هذا القول ضمن تلك الأقوال ولم يرجحوا واحدا. الترجيح itu kita mungkin pilih yang mana yang mereka lihat dari ciptaan Allah Ta'ala Adam. Di mana Adam badannya kosong, ini berarti mereka kayak fikir ini bisa berubah-berubah. Bisa apa namanya ini, syaitan bisa ganggu makhluk tersebut yang maksudnya Adam sampai berubah-berubah, bisa rusak atau merusak di bumi. Oke, waqad rajjaha Ibnu Ashura, itu ada beberapa ulama pilih kata itu. Al-ifsad wa fasq al-dima min lawazim ta'mir al-ard. Alladhi yufsid fil ard wa yasfik ad-dima laysa huwa al-khalifah al-awwal Adam abul bashariyah. Ini bukan Adam yang merusak di wajah bumi atau yang menumpahkan darah. Bukan Adam. Kita tahu cerita Adam turun, Hawa turun juga. Dia bunuh siapa atau menumpah darah siapa? Menumpah darah istrinya? Enggak. Artinya di turunannya. Kita lihat di turunannya yang cerita mulai dari merusak. Mulai dari Habil dan Qabil, berarti bukan Adam langsung. Itu bukan seharus khalifah. Kadang-kadang yang di bawahnya. Ini kita contoh di khilafah, sahabah, tabi'in. Saya kalau kasih contoh yang lebih jelas, mungkin di teman saya di sini bisa paham. Rasulullah berang di sabilillah, ya kan? Kita semua paham ya, ghazawat namanya, ghazawat. Rasulullah keluar berapa kali, sampai 28 ghazwat atau 24 kalau tidak salah. Tapi Rasulullah bunuh berapa orang? Syekh Faisal, kalau saya tanya, Rasulullah bunuh berapa orang? Dalam riwayat hadis enggak, Rasulullah tidak bunuh siapa pun kecuali satu, Umayyah bin Khalaf. Juga dia bukan bunuh sendiri apa langsung sampai dia mati. Enggak, dia berentam sama Nabi Muhammad SAW. Masih kapan itu? Sebelum hijrah. Sebelum hijrah, masih di Makkah. Seperti biasa dia ketemu Nabi, mencaci maki atau sama Nabi SAW. Rasulullah sampai Rasulullah marah sama dia. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau kamu tidak diam sama teman kamu, saya bunuhmu. Rasulullah marah, sampai marah sama dia, bilang sama dia, saya yang bunuh kamu. Dia langsung takut. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah itu Muhammad bukan orang yang berjanjiannya bisa tidak tepati perjanjiannya. Jadi takut. Ya. Itu kapan? Di Makkah. Sebelum ada Berang, karena Rasulullah masih di Makkah. Berang itu mulai di tahun, Allah Ta'ala kasih izin di tahun pertama atau tahun 2 Ghazwat Badr.
Ghazwat Badr itu Allah Ta'ala baru kasih izin. Berarti sebelumnya waktu dia Rasulullah bilang sama dia, saya yang bunuh kamu, dia takut. Lupa. Waktu perang Badr datang, waktu perang Uhud, maaf, Uhud. Uhud atau Badr? Saya lupa. Saya ragu Uhud atau Badr. Tapi kayak di Uhud. Walhasil di satu perang dari tersebut, Badr atau Uhud. Dia datang bawah pedang, bilang, di mana Muhammad? Saya harus bunuh hari ini. Terus Rasulullah bilang, ini siapa? Ini siapa? Mereka bilang, ini Umayyah bin Khalaf. Rasulullah ambil harbah, enggak tahu itu yang panjang ya, yang pakai tangan aja, bukan pedang. Ambil lembar, kena di sini aja. Tidak masuk dadanya atau perutnya atau badannya, enggak. Lewat tapi kena ini. Namanya apa ini? Bahasa Indonesia. Siapa yang bantu? Syahmatul udhun. Dalam bahasa Arab namanya syahmatul udhun. Ya. Yang paling ajib, lewat kena ini, dia teriak-teriak. Oh, mereka bilang sama dia, ya Umayyah, ini tidak ada masalah. Kenapa kamu sampai seperti ini teriak-teriak? Tidak ada luka yang besar. Bilang, kamu masih ingat? Dia bilang sama saya, bunuh saya waktu dia di Makkah bilang sama saya, dia yang bunuh saya. Muhammad itu walau dia meludahi atas saya bisa dibunuh saya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang riwayat hadis dari buku sirah semuanya yang Rasulullah bunuh. Dibilang apa bunuh ya kan? Bunuh orang tersebut. Orang di situ aja. Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud. Daunnya, daun telenga. Ya dari tadi belum ada. Oke. Yang apa namanya ini, yang Rasulullah SAW bunuh orang itu aja, Umayyah bin Khalaf. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi yang bunuh orang kafir di Ghazwat Badr itu semuanya sahabat. Berarti bukan seharus khalifah dia yang bunuh orang lain. Mungkin temannya. Ini sama. Adam bukan dia yang menumpah darah. Yang menumpah darah maksudnya turunannya yang di setelahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa huwal khalifah Adam bal abul bashar li'annahu nabiyyun salih. Juga karena Sayyidina Adam nabi. Tidak mungkin jadi orang yang menumpah darah atau merusak di wajah bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini sudah waktunya kayak sedikit, tapi kita masuk masalah di sini karena kita di sini seperti jadi pondok ya kan. Saya sudah bilang pondok Zoom. Tapi di sini masalah khalifah. Dan ini yang kita bilang khilafah Islamiyah. Bagaimana khilafah? Kita tahu khilafah itu wajib. Nasb imam atau khalifah atau jadikan khalifah atau imam di antara orang muslim itu wajib. Hadhihi al-ayah aslun fi nasb imamin wa khalifah. Yusma' lahu wa yuta'. Mereka harus dengar, harus mentaati. Juga harus itu jamaah muslimin ikut biar kuat. Juga biar berbaiki yang diantara jamaah muslimin. Liyafsil an-nas fima bainahum wa yaqdi tanazu' wa yantasir man zalamahum wa yantasir. Dia membantu orang yang membantu orang miskin sama orang yang jahat sama dia. Wa yuqimul hudud. Hudud itu seperti
zina, seperti apa, mencuri itu, dia potong tangannya, sama jald atau rajam untuk orang zina. Walhasil itu namanya bunuh orang yang dibunuh, ya kan, yani yaqtuluh, al-qisas, ambil qisas atau ambil hak. Walhasil itu harus ada khalifah di antara muslimin. Karena masalah tersebut wajib kita lihat sahabat ridwanullah tabaraka wa taala alaihim sebelum memakamkan Nabi Muhammad SAW, sebelum masukkan atau masuk kubur atau sebelum dafn, mereka pilih khalifah. Kita tahu, setiap orang tahu Rasulullah kapan meninggal atau wafat, hari Senin. Tapi mereka kapan kubur atau makam itu hari Rabu. Sampai hari Rabu itu mereka siap-siap khalifah, juga bay'ah. Pilih siapa itu masalah, pilihnya dari mana, bagaimana pikiran mereka, kenapa pilih Abu Bakar aja, tidak pilih fulan, tidak pilih, itu sudah. Tapi mereka sebelum mereka siap-siap Nabi atau apa, tajhiz Nabi, mereka pilih khalifah. Khalifah bagaimana mereka? Itu mubaya'ah. Kenapa mereka pilih Abu Bakar? Itu mereka fahamannya bilang karena Rasulullah di dalam salat bilang suruh Abu Bakar jadi imam dalam itu, mereka bilang ini. Oh ya, sudah jadi Abu Bakar. Orang sahabat itu jadi dua bagian, orang Ansar, Muhajirin. Ansar bilang kita yang bantu Nabi harus kita di sini, ada Muhajirin bilang enggak, kita iman dari awal harus. Ya, tapi walhasil khalifah sudah jadi. Yang kita harus perhatian itu Rasulullah kasih jelas sama kita, khalifah berapa tahun, khilafah itu berapa tahun. Rasulullah bilang satakunu khilafah ala minhajin nubuwah, 30 tahun. 30 tahun khilafah. Kalau kita lihat masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun, Sayyidina Umar 12, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Semuanya kalau kita kumpul, kalau baca di buku sejarah, mereka kasih berapa tahun, 2 tahun, 12 tahun sama itu, sampai 30 tahun itu khalifah. Rasulullah khalifah Rasulullah SAW. Setelah itu sudah, setelah itu mulai khilaf. Setelah Abdurrahman bin Muljam itu bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu masih 6 bulan, kurang dari 30 dari waktu Sayyidina Abu Bakar atau dari wafat Rasulullah SAW, masih 6 bulan. Siapa yang jadi khalifah di 6 bulan itu? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan. Karena orang sahabat semuanya bay'ah kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu bay'ah resmi. Terus ada khilaf di antara sahabat, antara habis itu Muawiyah jadi satu sendiri sama temannya di Asyam. Tapi bay'ah yang resmi masih, karena semuanya orang sahabat setuju sama Sayyidina Al-Hasan. Sampai beran itu siap beran setelah 6 bulan, Sayyidina Al-Hasan melepaskan khilafah dari dia sendiri, bilang sudah sama Muawiyah. Itu 30 pas. Setelah itu Rasulullah bilang satakunu al-khilafah ba'di 30 sana thumma mulkan 'adhudan. Itu kerajaan yang keras. Thumma jabariyah. Mulkan Adud itu sudah jadi lama, Daulah Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah sampai Daulah Abbasiyah, itu kerajaan yang keras. Summa Jabariyah. Jabariyah itu juga kamu mau atau tidak. Summa khilafatun ala minhajun nubuwah. Mereka bilang itu zaman Daulah Utsmaniyah. 500 kurang lebih 600 tahun. Thumma yakunul amr bidun, ya tidak ada khalifah. Sampai kapan? Sampai Al-Mahdi turun.
Itu yang kita sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah beda sama seperti jamaah ISIS, seperti jamaah Al-Qaeda, seperti yang bilang khalifah masih ada sekarang. Khalifah sekarang siapa? Yang bilang masih ada khalifah seperti ISIS itu mereka bilang Abu Bakar al-Baghdadi. Siapa yang bayar sama Abu Bakar al-Baghdadi? Berapa orang? Berarti harus jamaah al-muslimin semuanya, seluruh jamaah atau paling banyak dari jamaah muslimin bayar kepada orang tersebut biar jadi khalifah. Tapi sekarang enggak. Daulah Islamnya itu ISIS tidak sesuai. Kenapa? Karena Rasulullah kita, kenapa ahli sunnah wal jamaah tidak terima khilafah itu Abu Bakar al-Baghdadi atau Aiman al-Zawahiri atau fulan yang di situ, fulan yang mereka bilang jadi khalifah. Kenapa mereka tidak terima? Karena Rasulullah bilang setelah khilafah itu tidak ada khilafah. Sampai kapan? Sampai al-Imam al-Mahdi datang. Ini mungkin masalah yang kayak beda sedikit di sini. Kenapa? Karena ada banyak jamaah yang bilang harus khilafah. Harus khilafah. Betul, harus khilafah biar seperti tadi kita bilang bangun hukum-hukum Islam, biar ikut syariah itu harus ada. Tapi khilafah rasmi khilafah umum asli yang sesuai khilafat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kasih tahu tidak mungkin jadi. Berarti kita harus pilih yang membimbing kita, ya seperti guru, seperti kita mungkin bilang RT, RW dari antara kita yang baik. Itu harus. Tapi dia bisa jadi khalifah rasmi, itu yang khilaf di antara mereka. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثالثا التسبيح والحمد والتقديس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Itu kerjaan mereka. Kamu bagaimana jadikan khalifah? Wa nahnu, ini kerjaan kita apa? Tasbih, tahlil, hamd, istighfar, tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halul malaika fit tasbih itu seperti yang saya sudah kasih tahu berapa kali di kelas ini juga. Hal malaika atau keadaan mereka waktu tasbih bagaimana? Seperti nafas kita. Ini kita capek atau tidak kalau nafas? Tidak ada. Berarti malaikat itu tasbih malaikat seperti nafas. Jadi kayak biasa, tidak capek. Itu dalam riwayat hadis tasbihul malaikah, mereka tidak capek, tidak rasa itu berat. Kita kalau waktu salat masih kayak malas sedikit, harus kita harus usaha biar bisa melakukan zikir tasbih, biar bisa tasbih zikir, melakukan ibadah salat, puasa ke sana ke sini. Itu harus usaha, tapi mereka tidak ada seperti itu karena Allah Ta'ala cipta mereka untuk itu zikir, tasbih, tahlil. Juga saya sudah berkali-kali kita kasih riwayat hadis yang itu di langit ada yang ruku, dari Allah Ta'ala cipta langit sampai hari kiamat ruku aja. Ada yang berdiri aja, ada yang sujud aja sampai hari kiamat. Habis itu angkat atau yarfa ras, angkat kepalanya bilang subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Kita tidak bisa menyembah kepadamu yang kamu ahlinya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kayak ini sampai di sini. Besok baru kita masuk
cerita cipta Adam. Bagaimana caranya itu ada berapa tahap atau ada berapa langkah. Yang pertama pilih tanah, yang kedua jadi seperti tadi kandai ya kan. Habis itu setelah ucapan itu atau setelah meniup ruhnya Allah Ta'ala, terus di surga itu yang asli atau surga baru itu untuk itu aja, itu insya Allah kita belajar di minggu depan. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli ilmi wa ahli ma'rifati wa ahli yaqin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.